Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nurhaliza Tolan, mahasiswi Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang angkatan tahun 2020. Video ini dibuat sebagai penugasan dalam ujian tengah semester dari mata kuliah Psikologi Klinis. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait salah satu gangguan kesehatan mental yaitu bipolar disorder. Tentang apa itu bipolar, apa yang menyebabkan gangguan bipolar itu ada, dan bagaimana solusinya serta apakah kita termasuk orang-orang yang mengidap gangguan bipolar atau hanya sekedar mood swing semata. Perlu diingat, gangguan mental memang tak kasat mata, namun bukan berarti tidak ada, akan berakibat fatal jika dibiarkan. Dan kesehatan mental kita akan mencerminkan kesehatan fisik. Untuk lebih lanjutnya, silakan simak video berikut ini. Topik yang akan kita bahas ke depannya mengenai macam-macam gangguan mental, definisi bipolar, fase-fase dalam bipolar, penyebab bipolar, dan bagaimana cara penanganannya. Seperti yang umumnya diketahui, gangguan jiwa atau gangguan kesehatan mental merupakan masalah kesehatan yang mempengaruhi bagaimana seseorang berpikir, berperilaku, dan berinteraksi dengan orang lain. Jika tidak segera ditangani, individu yang mengalami gangguan ini akan sulit beraktivitas, bekerja, dan bahkan berinteraksi dengan orang lain. Dan gangguan mental ini banyak macamnya. Di antaranya yang pertama ada anxiety disorder, yaitu kekhawatiran dan rasa takut yang intens, berlebih, dan terus-menerus. Pada umumnya disertai dengan gejala seperti keringat dingin, mual, muntah, sesak dada, dan lain sebagainya. Yang kedua ada eating disorder atau gangguan makan, yang meliputi anoreksia dan bulimia. Yang ketiga ada mood disorder, adalah gangguan yang berhubungan dengan perubahan suasana hati yang ekstrem. Hal ini umumnya berhubungan dengan gangguan bipolar yang menyerang. Nantinya kita akan membahas lebih lanjut tentang gangguan bipolar itu. Yang keempat ada personality disorder atau gangguan kepribadian, merupakan jenis gangguan mental yang termasuk pada kategori ekstrem. Pasalnya gangguan mental yang satu ini dapat berdampak buruk bagi orang lain. Yang kelima ada obsessive compulsive disorder atau OCD. Jenis gangguan mental ini menyebabkan penderitanya akan selalu bertindak untuk melakukan sesuatu sesuai dengan obsesi dari pemikirannya. Apabila hal ini tidak dapat dilakukan, maka akan terjadi ketakutan yang luar biasa. Yang keenam ada gangguan pengendalian impuls. Penderita tidak dapat menahan dorongan untuk melakukan tindakan yang dapat membahayakan dirinya maupun orang lain, misalnya berjudi, kleptomania, dan lain-lain. Yang ketujuh ada PTSD, memiliki kaitan erat dengan pengalaman masa lalu yang cukup menakutkan hingga dramatis bagi penderitanya. Yang kedelapan ada psychotic disorder, umumnya seperti mengalami halusinasi terhadap suatu kondisi atau peristiwa yang tidak nyata terjadi, contohnya skizofrenia. Selanjutnya ada sexual and gender disorder, melibatkan keinginan dan hasrat seksual. Selanjutnya ada somatic symptom disorder yang umumnya berkaitan dengan gangguan fisik yang dipengaruhi oleh pikiran. Dan yang terakhir, dissociative disorder, penyakit mental yang berhubungan dengan perubahan ingatan, identitas, hingga kesadaran dari penderita. Selanjutnya, apa sih gangguan bipolar itu? Nah, gangguan bipolar atau yang sebelumnya disebut sebagai penyakit manik depresi adalah gangguan mental yang menyebabkan perubahan yang tidak biasa dalam suasana hati, energi, konsentrasi, dan kemampuan untuk melakukan tugas sehari-hari. Hal ini membuat seseorang yang mengalaminya bisa berubah perasaan secara tiba-tiba, dari sangat bahagia atau mania menjadi sangat sedih atau depresi. Dalam DSM-5, bipolar disorder memiliki banyak tipenya. Dalam ciri bipolar 1, ini adalah adanya episode mania, yaitu ketika kita merasa memiliki energi yang meledak-ledak, terlalu bahagia, jadi kita lebih mudah terdistraksi. Jika episode mania ini terjadi pada orang dengan gangguan bipolar, mereka akan mengalami gejala seperti lebih impulsif, rentang emosional, sangat sensitif, mudah marah, berbicara sangat cepat, dan cepat mengubah topik pembicaraan serta berpikir bisa melakukan banyak hal sekaligus dan lainnya. Selanjutnya, bipolar 2 dikarakterisasikan dengan episode depresi. Ya, seperti pada umumnya, yang dirasakan adalah sedih, stres, hampa, sering mengantuk, banyak pikiran untuk mengakhiri hidup, dan sebagainya. Fase ini setidaknya terjadi selama kurang lebih 2 minggu, serta 1 episode hipomania. Hipomania ini hampir sama dengan mania, namun intensitasnya tidak separah mania. Terkadang, seseorang mungkin mengalami gejala gangguan bipolar yang tidak sesuai dengan kategori yang tercantum. Tapi perlu digarisbawahi, yang dapat mendeteksi kita bipolar atau tidak adalah tenaga kesehatan mental yang profesional, entah itu psikolog maupun psikiater.
Selanjutnya, penyebab gangguan bipolar. Yang pertama ada kondisi otak. Otak dapat mengalami berbagai perubahan fisik yang mempengaruhi tingkat bahan kimia otak di dalamnya. Bila terjadi ketidakseimbangan pada bahan-bahan kimia ini, seseorang bisa saja mengalami gejala bipolar disorder. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa otak individu dengan gangguan bipolar berbeda dengan orang yang tidak memiliki gangguan bipolar ataupun gangguan mental lainnya. Yang kedua, ada genetika. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa individu yang memiliki orang tua atau saudara kandung dengan gangguan bipolar memiliki peluang lebih besar untuk memiliki gangguan itu sendiri. Yang ketiga, ada lingkungan. Faktor-faktor tersebut dapat berupa perasaan stres akan suatu kejadian ataupun trauma. Gangguan bipolar biasanya didiagnosis selama masa remaja akhir ataupun dewasa awal. Terkadang juga dapat muncul pada anak-anak dan selama masa kehamilan ataupun setelah melahirkan. Meskipun gejalanya dapat bervariasi dan sering hadir dari waktu ke waktu, gangguan bipolar biasanya memerlukan pengobatan seumur hidup. Dengan mengikuti perawatan yang ditentukan, dapat membantu individu yang menderita bipolar lebih bisa mengelola gejalanya dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Berikut ini merupakan perawatan dan terapi yang dapat dilakukan, seperti menggunakan obat. Para ahli seperti psikiater biasanya sering meresepkan obat antidepresan untuk mengobati episode depresi pada gangguan bipolar, menggabungkan antidepresan dengan menstabil suasana hati untuk mencegah memicu episode manik, dan perlu diingat bahwa obat untuk gangguan bipolar harus diminum secara konsisten seperti yang sudah ditentukan. Yang kedua ada dengan psikoterapi. Dapat menjadi bagian yang efektif dari rencana perawatan untuk orang dengan gangguan bipolar. Hal ini dapat memberikan dukungan pendidikan dan bimbingan kepada orang-orang dengan gangguan bipolar dan keluarga mereka. Perawatan dapat seperti CBT, psikoedukasi, terapi ritme interpersonal, dan sosial, serta terapi yang berfokus pada keluarga mereka. Untuk pilihan perawatan lainnya, ada ECT merupakan prosedur stimulasi otak. Biasanya sesi perawatan ini terjadi selama beberapa minggu. Hal ini juga efektif bila diperlukan respon cepat seperti dalam kasus resiko bunuh diri. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menentukan efek dari perawatan lain, termasuk stimulasi magnetik transkranial. Adalah pendekatan baru untuk stimulasi otak dengan menggunakan gelombang magnetik. Ini dikirim ke pasien yang terjaga hampir setiap hari selama 1 bulan, serta perawatan lainnya yang dapat kita lakukan sendiri seperti tidur yang cukup dengan mengikuti jadwal yang rutin, lakukan aktivitas fisik secara rutin, bangun hubungan sehat dengan orang-orang yang memiliki pengaruh positif, dan akhiri kebiasaan mengkonsumsi alkohol serta hindari penyalahgunaan zat terlarang. Dan cukup sekian pembahasan tentang gangguan bipolar. Semoga bermanfaat dan dapat menambah insight baru kalian. Ingat, kalian tidak sendiri. Jika memerlukan bantuan, segera hubungi para ahli seperti psikolog ataupun psikiater. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe.